Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laraswati Puspita. Saya di sini akan menjelaskan terkait soal UAS kimia farmasi kuantitatif beserta jawabannya. Soal pertama itu, yang pertama, Anda sebagai bagian pengawasan mutu farmasi akan melakukan penentuan kadar dari kapsul tambah darah yang berisi zat besi ferrosulfat. Menurut buku Farmakopeia Indonesia, penetapan kadar besi dapat dilakukan dengan menggunakan metode serimetri. Namun, di laboratorium tidak tersedia bahan untuk melakukan analisis secara titrasi serimetri. Soalnya, apa titrasi alternatif untuk melakukan penentuan kadar tersebut? Berikan alasannya. Jawabannya itu titrasi permanganometri. Alasannya itu permanganometri salah satu metode titrasi yang menggunakan prinsip reaksi reduksi dan oksidasi. Dan metode ini sering digunakan karena memiliki oksidator kuat, tidak memerlukan indikator, dan mudah diperoleh dan terjangkau. Soal yang kedua itu ada apa saja larutan baku primer dan sekunder yang digunakan dalam titrasi tersebut. Jawabannya itu ada dua. Jawabannya itu adalah larutan baku primer yaitu asam salisilat, yang kedua itu larutan baku sekunder H2SO4. Soal selanjutnya itu jelaskan perhitungan pembuatan larutan baku tersebut dengan konsentrasi 0,1 N dalam 500 mili. Jawabannya itu M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. 0,1 sama dengan gram per 15,8 dikali 1000 per 500. Gram sama dengan 15,8 per 2 sama dengan 7,9 gram diambil dari 500 ml air. Soal selanjutnya itu jelaskan perhitungan penimbangan sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar. Jawabannya etiket 100 mg ditimbang setara sama dengan 300 mg, rata-rata 20 kapsul sama dengan 7.000 gram. Sampel yang ditimbang 3.000 per 100 dikali 7.000 per 20 sama dengan 1.050. Soal selanjutnya itu nomor 5, sebutkan dan beri keterangan apa saja 3 larutan yang ada di depan Anda. Jawabannya, yang pertama itu larutan titer KMNO4 sebagai titran, yang kedua larutan pembakuan titer KMNO4 yang memakai asam oksalat aquades dan asam sulfat. Yang selanjutnya, larutan hasil penetapan kadar ferrosulfat dalam tablet atau larutan hasil titrasi. Yang kan, soal nomor 6, yaitu peristiwa apa yang terjadi pada pembakuan larutan tersebut. Jawabannya itu tujuan dilakukan pembakuan ini untuk mengetahui konsentrasi secara teliti. Asam oksalat yang merupakan baku primer dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan asam sulfat dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Penambahan asam sulfat untuk memberikan suasana asam. Pada suasana asam zat ini akan mengalami reduksi menghasilkan ion Mn2+ yang tidak berwarna. Sedangkan jika pH netral atau sedikit basah akan membentuk padatan MnO2 yang berwarna coklat dan mengganggu fisik akhir titrasi. Soal nomor 7 yaitu peristiwa yang terjadi pada penentuan kadar zat besi dalam sampel. Jawabannya itu ada ferrosulfat yang merupakan tablet penambah darah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan 30 mili aquades dan 15 mili asam sulfat. 0,2 M. Penambahan H2SO4 untuk memberikan suasana asam. Hal ini dilakukan agar titik akhir titrasi mudah diamati. Bila dalam suasana asam dan reaksi H2SO4 tidak menghasilkan produk yang tidak bereaksi dengan titran, lalu titrasi hingga warna larutan berubah dan tidak berwarna menjadi warna pink. Soal selanjutnya itu didapatkan saat pembakuan larutan konsentrasi larutan baku sekunder didapatkan 0,099 N. Diketahui data volume baku sekunder yang digunakan hingga titik akhir titrasi dengan sampel tambah darah adalah 10,9, 10,8, 10,9 mili. BM dari ferrosulfat adalah 278,02. BE-nya 1. Soal nomor 8 yaitu berapa persen kadar zat besi tersebut dalam sampel? Jawabannya, penentuan kadar ferrosulfat dalam tablet, ferrosulfat dalam sampel sama dengan V KMNO4 dikali M KMNO4 dikali BE ferrosulfat sama dengan 18,6 dikali 0,099 dikali 1.
sama dengan 1,8414. Ferosulfat pre-tablet sama dengan 350 gram per 300 gram dikali 1,8414 sama dengan 644,49 per 300 gram. Kadar ferosulfat terhadap tablet hasilnya itu 0,0214%. Anda sebagai bagian pengawasan mutu akan melakukan analisis kandungan tablet yang mengandung kafein dengan KCKT. Kafein BPFI ditimbang sebanyak 50 mg, dilarutkan dengan metanol hingga batas dalam labu ukur 50 ml. Dari larutan induk kemudian akan dibuat seri konsentrasi di antaranya 25, 50, 75, 100, dan 150 ppm dalam labu ukur 10 ml. Soal pertama, jelaskan perhitungan pembuatan larutan seri konsentrasi 25 ppm, 75 ppm, dan 150 ppm. Jawabannya itu, yang pertama 25 ppm sama dengan V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 dikali 100 sama dengan 10 dikali 25. V1-nya 2,5 mili. Yang kedua 75 ppm sama dengan F1 dikali M1 sama dengan F2 dikali M2. F1 dikali 100 sama dengan 10 dikali 75. F1-nya dihasilkan 7,5 mili. Yang ketiga 150 ppm. V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 dikali 100 sama dengan 10 dikali 150. F1 sama dengan 15 mili. Soal selanjutnya, larutan tersebut dilakukan analisis dengan KCKT dengan kondisi fase gerak metanol. Aqua proinjeksi dengan perbandingan 20:80. Kolom yang digunakan dalam C18 dengan panjang gelombang yang digunakan 275,7 nm dan dilakukan selama 10 menit satu kali running. Gambar di bawah merupakan salah satu data kromatogram analisis dengan KCKT. Gambarnya bisa dilihat di PPT ini. Nomor 2, soalnya itu data apa saja yang digunakan dari kromatogram tersebut. Jawabannya hasil ada sumbu X yang mewakili waktu retensi atau retentior time atau RT, sumbu T untuk absorbansi unit. Dari kromatografi akan terlihat grafik parabola dengan satu atau beberapa puncak atau PA yang menunjukkan adanya satu analit yang terdeteksi. Soal selanjutnya itu kemudian dilakukan preparasi sampel sesuai prosedur yaitu sebanyak 20 tablet dagang digerus hingga halus. Tablet diserbukkan lalu ditimbang setara dengan kafein 50 mg. Serbuk sampel tersebut ditambahkan 30 ml larutan fase gerak dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit dalam kondisi tertutup. Lalu disaring. Larutan diencerkan ke dalam labu ukur 50 ml menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas. Larutan diambil sebanyak 1 mili, dilarutkan dengan fase gerak hingga 25 mili, atau sampel dilakukan pengujian dengan 3 kali replikasi. Nomor 3, soalnya itu berapa berat yang ditimbang dari serbuk sampel yang digunakan untuk analisis? Jawabannya itu berat serbuk tablet 50 per 20 tablet dikali jumlah atau miligram paracetamol per tablet dikali berat 20 tab utuh. Sama dengan 50 mg per 20 dikali 0,6 mg dikali 12 gram. Sama dengan 50 mg per 12 mg dikali 12 gram. Sama dengan 4,17 dikali 12. Hasilnya itu 50,04 mg atau serbuk yang ditimbang untuk analisis. Soal keempat, berapa konsentrasi larutan dari sampel yang digunakan untuk analisis mikrogram per mili? Jawabannya itu konsentrasi sampel 0,6 per 50 mili dikali 1000 per 25 sama dengan 0,48 mikrogram per mili. Soal selanjutnya itu ada hasil pengujian didapatkan persamaan regresi dari standar yaitu Y sama dengan 1698X ditambah 16,889 dan area rata-rata sampel adalah 67,940. Nomor 5 soalnya berapa persen kadar kafein dalam sampel sebenarnya atau dalam etiket mengandung 50 mg kafein. Jawabannya itu Y sama dengan 16,98X ditambah 16,889, Y sama dengan BX ditambah A. 67,940 sama dengan 16,98X ditambah 16,889. 67,940 dikurang 16,889 sama dengan
sama dengan 16,98 X. 51,051 sama dengan 16,98 X. X yang dihasilkan yaitu 0,0300 ppm. Persen kadar sama dengan konsentrasi sampel dikali Fp dikali volume. Sama dengan 0,0300 dikali 50 dikali 25,50 dikali 100. Sama dengan 37,5 per 50 dikali 100. Hasilnya itu 0,75 dikali 100, yaitu hasilnya 1,5%. Sekian penjelasan saya. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.